Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'a ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin pembahasan kita tentang syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh para dai pluralis, dai-dai liberalis yang ingin melegalkan bahwasanya semua agama sama dan semua agama mengantarkan kepada surga, yang tentunya ini bertentangan dengan pokok-pokok ajaran agama kita, yang kita meyakini bahwasanya agama yang diridhai oleh Allah hanyalah Islam, agama tauhid. Adapun selain Islam adalah agama kesyirikan dan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di antara syubhat mereka ini syubhat yang kelima, Al-Qur'an membolehkan, ya, membolehkan untuk bebas memilih keyakinan. Atau agama. Syubhat mereka sebutkan beberapa ayat, saya akan sebutkan di antaranya. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, lakum dinukum waliyadin. Ini paling sering lakum dinukum waliyadin. Itu bagimu agamamu, bagi kalian agama kalian, dan bagiku agamaku. Ya, ini kata mereka, ini menunjukkan bahwasanya nanti kita akan bacakan perkataan mereka terhadap ayat ini. Kata mereka berarti Allah mengakui eksistensi agama-agama yang lain, ya, dengan mengatakan lakum dinukum waliyadin. Kalian memiliki agama, lakum dinukum waliyadin, dan aku memiliki agamaku masing-masing menjalankan agamanya. Kemudian juga ayat yang kedua, mereka bilang surat Al-Kahfi, Allah berfirman, qulil haqq wa qulil haqqu min rabbikum. Surat Al-Kahfi 29, min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah, kebenaran dari Rabbmu, dari Rabbmu. Barang siapa, maka siapa yang ingin beriman, silakan beriman. Dan siapa yang ingin kafir, silakan kafir. Surat Al-Kahfi. Jelas kata mereka, ayat ini sangat jelas, ya, mengatakan bahwasanya Allah mengatakan faman syaa'a falyu'min, siapa yang ingin beriman silakan beriman, yang kafir silakan kafir. Bebas, Allah kasih kebebasan. Ini bebas, ya. Allah kasih kebebasan. Bebas memilih agama. Syubhat yang ketiga, mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Dalam surat Al-An'am, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kata Allah, janganlah kalian mencela sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah, yang mereka seru selain Allah, mereka ibadahi selain Allah.
maka akibatnya mereka akan mencela Allah. Ini dalam surat Al-An'am. Saya lupa nomor ayatnya. Baik. Ini 3 ayat utama yang mereka jadi dalil. Ya, ini syubhat pertama dalam surat Al-Kafirun, surat Al-Kahfi, dan syubhat ketiga ya, dalam surat Al-An'am. Ya. Kedalilannya sama. Ya. Lihat ayat ini, sisi pendalilannya yaitu Allah melarang mencela agama lain. Agama lain ini melazimkan pengakuan eksistensi agama-agama lain. Baik. Jelas ya, intinya semua ini menunjukkan al-iqrar bi hakikati al-adyan al-ukhra, yaitu pengakuan terhadap eksistensi agama-agama lain. Kita akan bahas syubhat ini satu persatu bismillah, tentu dengan singkat ya. Karena kalau kita bantah secara detail membutuhkan waktu yang cukup panjang. Baik. Jadi kita akan bahas syubhat yang pertama. Syubhat pertama. Atau dalil yang pertama. Ya. Dalil pertama. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Saya akan bacakan. Abdul Muhsin Ghazali berkata tentang ayat ini, Ibnu Katsir berpendapat bahwa ayat ini turun sebagai bantahan terhadap orang-orang kafir Quraisy di mana mereka meminta kepada Nabi Muhammad SAW agar beliau menyembah sembahan mereka. Riwayat lain menyebutkan bahwa ayat ini turun setelah Al-Walid bin Mughirah dan As bin Wa'il dan Al-Aswad bin Al-Muttalib dan Umayyah bin Khalaf mendatangi Rasulullah SAW lalu meminta beliau agar menyembah Tuhan-Tuhan mereka selama setahun, dan pada tahun berikutnya mereka akan menyembah Tuhan Muhammad selama setahun. Mereka mengatakan bahwa jika seandainya Tuhan yang disembah Muhammad lebih baik, maka mereka mau menjadi pengikutnya. Sebaliknya jika Tuhan yang mereka sembah lebih baik, maka Muhammad harus menjadi pengikut mereka. Setelah itu karena sebab itu turunlah surah Al-Kafirun. Intinya Abdul Muhsin Ghazali ingin menyatakan bahwasanya ayat ini turun ketika orang-orang Quraisy menawarkan kepada Muhammad, wahai Muhammad, sembahlah Tuhan kami setahun, nanti tahun depan kami sembah Tuhanmu, kita lihat nanti kalau Tuhan lebih baik kami akan ikut. Maka turunlah firman Allah, qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir. Turunlah surat Al-Kafir. Kemudian beliau menukil, ya, merujuk pada tafsir Al-Tabari. Biasa mereka ketika menukil kalau ada yang dipotong, padahal seluruh ahli tafsir tidak seperti yang mereka pahami. Kemudian Abdul Muhsin Ghazali berkata, tidak dibolehkan melakukan pemaksaan dalam agama ini bisa dimaklumi. Karena Allah memposisikan manusia sebagai makhluk berakal. Dengan akalnya manusia bisa memilih agama yang terbaik buat dirinya. Dia tidak mengatakan memilih agama yang benar dan meninggalkan agama yang salah. Tapi dia mengatakan, dengan akalnya manusia bisa memilih agama yang terbaik buat dirinya. Allah berfirman, katakanlah kebenaran itu dari Tuhanmu. Maka siapa yang akan beriman silakan, dan siapa yang ingin kafir silakan kafir. Ini berarti manusia tidak memiliki kewenangan menilai dan mengintervensi keimanan seseorang. Dia memaknai makna ayat ini bahwasanya Allah kasih kebebasan orang boleh memilih agama yang terbaik buat dirinya. Bukan memilih yang benar dan meninggalkan yang salah, tidak. Semuanya baik, pilih yang terbaik menurut dia. Kemudian ini menunjukkan manusia tidak boleh intervensi dalam keyakinan orang lain, keimanan orang lain. Ini kesimpulan Abdul Muhsin Ghazali. Zuhair Misrawi juga berkata terkait ayat ini. Dia berkata, dalam Al-Quran banyak sekali pesan tentang toleransi. Di antaranya kebebasan dalam iman dan agama. Dia meyakini ayat ini sebagai bentuk toleransi, silakan, kebebasan. Jadi Islam memandang, Al-Quran memandang bebas memilih agama. Muhammad Tabari berkata, benar bahwa lakum dinukum waliyadin pertama-tama harus ditangkap maknanya sebagai pernyataan teologis yang jelas, ringkas dan tegas, bahwa kita tak boleh mencela-mencela dalam beragama. Tapi ketegasan ini sama sekali bukan sebuah pengingkaran eksistensial bagi agama-agama lain.
Jadi mereka semua berpendapat bahwasanya ayat lakum dinukum waliyadin menunjukkan pengakuan terhadap eksistensial atau keberadaan agama-agama lain, harus diakui bahwasanya agama lain punya eksistensi juga. Kemudian menunjukkan tidak boleh kita mengingkari agama-agama lain, masing-masing berhak untuk memilih, tidak ada paksaan. Baik. Bantahan ya. Jadi intinya pendalilan mereka itu Al-Quran memberi kebebasan memilih agama. Kemudian yang kedua, pengakuan terhadap eksistensi kebenaran agama lain. Dan ini kita ringkaskan dari pernyataan mereka yang ketiga, tidak boleh intervensi keyakinan orang lain. Baik, bantahan ya, kita akan bantahan dari beberapa sisi. Yang pertama, mereka telah mempelintir, ya. Mereka telah mempelintir perkataan para ahli tafsir. Dan demikianlah kerjaan mereka. Bohong. Kerjaannya berbohong. Ya. Perhatikan ya. At-Tabari ketika menukil, ya, saya jelaskan, antum bisa baca langsung dalam buku tersebut ya. Tapi intinya At-Tabari menukil bahwasanya orang-orang kafir tidak berkata kami siap untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW dan meninggalkan kesyirikan mereka, tidak ada ya. Tidak ada seperti itu. Tapi mereka ingin bersekutu dalam beribadah menyembah Tuhan Nabi Muhammad, ya, disertai Nabi Muhammad juga menyembah mereka. Jadi sama-sama saling menyembah. Kamu menyembah Tuhan kami setahun, kami juga menyembah Tuhan kalian. Kalian setahun. Tidak ada bahwasanya kami siap ikuti agamamu. Jadi penukilan dari tafsir Tabari juga tidak tepat. Kemudian sebenarnya apa sih sebab nuzul surat ini? Seluruh ahli tafsir sepakat ya, bahwasanya surat ini bahwasanya orang musyrik mereka ingin agar Nabi SAW tidak mencela Tuhan-Tuhan mereka. Mereka ingin Rasulullah SAW tidak mencela Tuhan-Tuhan mereka. Jadi, kenapa ada tawaran? Sembahlah Tuhan kami akan sembah Tuhan kalian. Karena mereka tidak ingin Rasulullah SAW mencela Tuhan-Tuhan mereka. Ya. Saya bacakan perkataan Tabari. Inna Quraisyan wa'adu Rasulullah SAW an yu'tuhu malan. Orang-orang Quraisy berjanji untuk memberikan harta kepada Nabi SAW. Fayakuna agna rajulin di Makkah. Kami kasih harta wahai Muhammad, kau akan menjadi orang paling terkaya di kota Mekah. Wa yuzawwijuhu ma arada minan nisa, bahkan kami akan siapkan kau nikah dengan wanita mana saja yang kau sukai. Ya. Faqala lahu halaka indana ya Muhammad wa kuffa an syatmi alihatina. Kalau kau mau dengan syarat berhenti dari mencela Tuhan-Tuhan kami. Jadi sebenarnya mereka minta tawaran tersebut ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ternyata mencela Tuhan-Tuhan mereka. Jadi dalam buku tafsir disebutkan sebab nuzulnya karena Rasulullah SAW mencela, dan ini ma'ruf dalam sirah. Kalau kita baca sirah, disebutkan di dalam Abu Jahal mengatakan sabba alihatina wa sabba ahlamana. Ini Muhammad mencela Tuhan-Tuhan kita. Muhammad membodoh-bodohkan orang-orang pintar di antara kita. Ya. Rasulullah mencela Tuhan-Tuhan mereka, mencela kesembahan berhala-berhala mereka. Karena mereka gerah dengan kerjaan Nabi SAW, maka mereka memberi tawaran tadi. Ya Rasulullah, kami kasih kau harta. Mau nikah dengan siapa? Kami kasih. Dengan syarat kufa'an syatmi alihatina. Berhenti, jangan celah Tuhan-Tuhan kami. Fala tadhkurha bisu'in. Jangan kau sebut keburukan tentang berhala-berhala yang kami sembah.
Fa illam taf'al, kalau kau tidak mau, fa inna na'ridu 'alaika khaslatan wahidah wa hiya laka wa lana fiha salah. Kalau kau tidak mau kasih harta, tidak mau kasih wanita, ya sudah, kami masih punya satu tawaran lagi. Kata Rasulullah SAW, mahi, apa tawaran tersebut? Qalu na'budu alihatana sana. Ta'budu alihatana sana. Engkau menyembah Tuhan-Tuhan kami setahun. Allata wal Uzza wa na'budu ilahaka sana. Kemudian gantian kami, kau sembah Tuhan kami Lata Uzza setahun, kemudian kami sembah Tuhanmu juga selama setahun. Ya. Hatta anzur ma ya'ti min indi rabbi. Ya. Kata Nabi SAW, tunggu dulu. Ya. Saya tunggu dulu apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah wahyu, qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan oleh orang kafir, surat la a'budu ma ta'budun. Jadi sebab nuzul ayat ini menjelaskan Nabi mencela Tuhan-Tuhan mereka. Nabi mencela Tuhan-Tuhan mereka, sebab nuzul ini mereka hilangkan, padahal dalam buku tafsir disebutkan. Ini bantahan yang pertama, ternyata sebab nuzulnya sudah jelas. Jadi ayat ini ayat bara'ah. Sebab nuzul menunjukkan bahwasanya bahwa surat ini, surat Al-Kafirun, adalah surat berlepas diri dari kesyirikan. Bukan pembenaran terhadap kesyirikan, bukan pembenaran. Tapi ini bantahannya pertama. Bantahan yang kedua, perhatikan. Surat ini dibuka jelas dengan mengatakan qul ya ayyuhal kafirun. Atau kita yang lainnya. Bantahan kedua, dalam sebab nuzul juga disebutkan ketika datang tawaran orang-orang Quraisy, tadi kami menyembah Tuhan engkau setahun, kamu menyembah Tuhan kami setahun. Orang Quraisy turun dua ayat atau dua ayat atau dua surat ya. Yang pertama adalah Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun. Yang kedua adalah ayat dalam surat Az-Zumar, ayat ke Az-Zumar 64 sampai 65. 64 sampai 65 dari Az-Zumar. Baik, apa surat Az-Zumar? Surat Az-Zumar, Qul afadhairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin balillaha fa'budu wa kum minasyakirin. Ayatnya jelas. Apa ayatnya? Afadhairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Apakah kalian menyuruh aku untuk menyembah kepada selain Allah wahai orang-orang jahil? Walaqad uhiya ilaika wal ladina min qablik, telah diwahyukan kepada engkau Muhammad dan kepada orang-orang nabi-nabi sebelummu. Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk, kalau kau berbuat syirik maka akan gugur amalanmu, wala takunanna minal khasirin, dan kau benar-benar akan merugi di neraka kelak. Balillaha fa'bud, tapi sembahlah Allah saja, wa kum minasyakirin, dan jadilah engkau yang orang-orang yang bersyukur. Lihat, ternyata surat Al-Kafirun dibuka Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir. Wahai orang-orang kafir. Ayat Az-Zumar, afadhairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun, wahai orang-orang jahil. Dalam surat Az-Zumar, wahai orang-orang jahil. Jadi kalau mereka mau jujur, orang-orang di belakang, ternyata dua ayat yang turun. Pertama dalam surat Al-Kafirun, yang kedua dalam surat Az-Zumar. Yang satu disifati wahai orang-orang kafir, yang kedua wahai orang-orang jahil. Apakah ini menunjukkan ayat toleransi? Apakah ini lafal pengakuan kebenaran? Pengakuan terhadap eksistensi kesyirikan? Eksistensi berhala? Subhanallah ya.
Ini ayat tentang orang-orang kafir Quraisy yang menyembah berhala, bukan tentang Yahudi, bukan tentang Nasara. Apakah antum pahami wahai orang-orang yang orang pluralis? Ketika Allah berkata, "Qul ya ayyuhal kafirun," katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, dengan suara diangkat, "Ya ayyuhal kafirun." Harfu nida, wahai orang-orang kafir, tegas. Ayyuhal jahilun, wahai orang-orang bodoh. Apakah lafal seperti ini menunjukkan pengakuan terhadap eksistensi kesyirikan penyembahan terhadap berhala? Yang benar saja. Al-Quran mengakui penyembahan terhadap berhala. Isi Al-Quran dari awal sampai akhir mengingkari penyembahan terhadap berhala. Kemudian kalian mengatakan semua ayat dibuang, disimpulkan dengan lakum dinukum waliyadin, bahwasanya Al-Quran mengakui eksistensi penyembahan terhadap berhala. Ingat, ayat ini turun tentang Nabi dan orang kafir Quraisy yang menyembah berhala. Baik, kemudian bantahan yang ketiga, ayat ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ayat ini disepakati oleh para ulama adalah untuk tahdid. At-tahdid yaitu ancaman, ya. Jadi lakum dinukum waliyadin itu ancaman, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku, itu adalah ancaman, ya. Ini disebutkan ya oleh banyak ulama seperti Ar-Razi, kemudian yang lainnya, ya. Ini bahwasanya ayat ini adalah untuk tahdid, ya. Al-Baydawi, ya. Ini sama seperti Al-Iz bin Abdissalam, ya, mengatakan ini juga untuk tahdid, ancaman, ya. Ya. Jadi ini sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti fa'budu ma syi'tum. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, seperti firman Allah, fa'budu min syi'tum min dun. Fa'budu ma syi'tum min dun. Sembahlah yang kalian sukai selain aku. Qul innal khasirin alladziina khasiru anfusahum yaumil qiyamah. Tapi ingat, yang merugi adalah orang yang merugi dirinya dan keluarganya pada hari kiamat kelak. Ayat seperti ini banyak, ya. Dia bukanlah anjuran, tapi dia ancaman, ya. Seperti kalau kita bilang sudah, terserah seperti itu. Tapi bukan berarti kita membenarkan, ya. Jadi lakum dinukum waliyadin itu bukan merupakan persetujuan atas kekufuran mereka, ya. Ya, tetapi kenapa kata Ar-Razi? Kalla, sekali-sekali tidak ada namanya persetujuan terhadap eksistensi kekufuran. Fa innahu alaihi salam ma bu'itha illa lil man'i min al-kufur. Fa kaifa ya'dhanu fihi? Sungguhnya Rasulullah SAW diutus tidak lain kecuali untuk mencegah kekufuran. Bagaimana Muhammad kemudian membenarkan kekufuran? Ya. Ya. Jadi yang memahami demikian adalah suatu kesalahan yang fatal, ya. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti firman Allah, wa in kadzdzabuka faqul li amali wa lakum amalukum. Seperti dalam surat Yunus 41. Wa in kadzdzabuka, seperti juga surat Yunus 41. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in kadzdzabuka, kalau mereka mendustakan engkau wahai Muhammad, faqul li amali, katakanlah untukku amalanku, walakum amalukum, dan untuk kalian amal kalian, antum bari'una mimma a'malu, aku berlepas dari apa yang kalian berlepas dari apa yang aku amalkan, wa ana bari'u mimma ta'malun, dan aku berlepas dari apa yang kalian kerjakan. Jadi Ibnu Katsir memahami bahwasanya ayat ini yang keempat ini adalah ayat berlepas diri dari kesyirikan. Jadi intinya sama seperti di dalam surat Yunus ayat 41. Maksudnya, lakum dinukum waliyadin, sudah, kalau kalian mengerjakan silakan dalam kesyirikan kalian. Aku tetap di atas tauhidku. Bukan berarti kalian juga benar, saya juga benar. Enggak ada ahli tafsir yang mengatakan demikian. Kalau ada yang mengatakan demikian, kebohongan. Ya, saya nukil dalam buku saya semua, Ibnu Katsir, Al-Iz bin Abdissalam, Az-Zamakhsyari, Al-Baydawi, Abu Hayyan, Ibnu Jauzi, Ibnu Qayyim, semua tidak mungkin saya sebutkan seluruhnya. Tapi intinya
Inilah bantahan terhadap ayat ini. Oleh karena kita dapati banyak orang-orang liberal ketika mereka ceramah, mereka mengatakan demikian, lakum dinukum waliyadin, artinya Islam mengaku eksistensi mereka. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Justru ayat itu menunjukkan tahdid, sebagian perkataan sebagai tafsir ancaman, ya. Atau bentuk berlepas diri daripada kesyirikan. Ini silakan kalian jalan, silakan. Masing-masing tanggung jawab. Bukan berarti saya membenarkan kalian, tidak. Bagaimana Nabi ridho terhadap kekufuran, sementara kata Razi, Nabi tidaklah diutus kecuali untuk memerangi kekufuran. Baik, ini dari yang pertama. Kita lanjutkan yang kedua, dari mereka. Sudah. Ini sudah. Dalil yang kedua dalam surat Al-Kahfi wa qul haqqun min rabbikum faman syaa'a falyu'min faman syaa'a falyakfur. Artinya apa? Kebenaran dari Rabbmu. Dari Rabbmu. Kemudian siapa yang ingin kafir silahkan, yang ingin beriman silahkan. Silahkan. Siapa yang ingin kafir silahkan. Ini termasuk ayat yang paling sering mereka jadikan dalil. Di dalam surat Al-Kahfi 18 ayat 29. Baik, saya bacakan. Zuhair Misrawi berkata tentang ayat ini. Seorang pemuka agama dan elit politik